Halo semua, perkenalkan nama saya Ibu Dwaryasa dengan NIM 1900302278 kelas CA193. Di dalam video presentasi ini saya akan menjelaskan mengenai sistem proyeksi peta. Apa sih yang dimaksud dengan proyeksi peta? Proyeksi peta merupakan bagaimana mempresentasikan bentuk bumi kita, baik itu dalam bentuk 2 dimensi ataupun 3 dimensi. Nantinya kita akan belajar mengenai bagaimana cara memproyeksikan atau mengubah bentuk bumi kita yang tadinya berbentuk 3 dimensi menjadi 2 dimensi dengan menggunakan algoritma matematika untuk melakukan transformasi lokasi pada permukaan bumi kita yang melengkung menjadi lokasi yang permukaan datar. Oke, sebelum kita melanjutkan itu, kita harus tahu terlebih dahulu bentuk dari bumi kita itu seperti apa. Apakah bentuknya bulat, persegi, datar, atau berbentuk seperti cakram atau tiram. Berdasarkan jurnal dari Dr. Dargi Harjo mengenai teori tentang terciptanya bumi, dikatakan bahwa terdapat beberapa bentuk bumi yang diyakini oleh manusia. Di antaranya yaitu yang pertama, bumi itu dikatakan berbentuk seperti tiram atau cakram yang mengapung di permukaan laut yang menurut bangsa Babylon lebih dari 2500 tahun sebelum Masehi. Yang kedua, ada yang menyebut juga bumi itu berbentuk seperti piringan lingkaran cakram berdasarkan pandangan bangsa Romawi. Kemudian yang tiga, ada yang menyebutkan bahwa bentuk bumi itu adalah lempengan datar. Yang keempat yaitu kotak persegi panjang. Ada juga yang menyebutkan bahwa yang kelima itu berbentuk seperti bola. Kemudian keenam, ada yang menyebutkan bahwa bentuk bumi kita itu seperti buah jeruk asam atau melon. Kemudian yang ketujuh, ada yang mengemukakan bahwa bentuk bumi kita itu seperti buah jeruk manis orange. Dan yang terakhir, disebutkan bahwa bentuk bumi kita itu berbentuk seperti ellipsoid. Bentuk bumi kita yaitu berbentuk ellipsoid, tetapi ellipsoid ini tidak memiliki permukaan yang halus, melainkan ada lekukan-lekukan. Dikatakan bentuknya ellipsoid karena radius antara diameter yang dimiliki oleh ekuator garis khatulistiwa itu lebih besar dibandingkan dengan radius yang dimiliki pada kutub-kutubnya. Ekuator di sini maksudnya garis horizontal yang berada di tengah. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar berikut. Kenapa kita perlu tahu untuk mengetahui bentuk permukaan bumi kita? Karena kita bisa dapat mengetahui koordinat itu mengacu pada apa. Dengan kita sudah tahu bentuk bumi kita, ellipsoid, kemudian akan dilakukan pemetaan atau mapping, sehingga kita bisa menghitung jarak dan arah yang akurat dengan jangkauan yang jauh. Ada dua hal referensi yang harus diperhatikan dalam model ellipsoid, yaitu antara lain semi-majoric axis, yaitu garis tengah yang mengarah ke ekuator. Kemudian yang kedua, semi-minor axis, yaitu garis titik tengah bumi kita ke arah polar atau arah kutub. Kenapa hal ini penting untuk diperhatikan? Karena hal ini sangat berkaitan dengan perhitungan sudut yang ada.
Jika digambarkan, sudutnya akan berbentuk seperti gambar di bawah ini. Mungkin akan ada pertanyaan, kenapa kita menggunakan derajat? Kenapa tidak menggunakan satuan ukuran lainnya seperti meter? Itu karena garis yang dibentuk dari satu lokasi itu dihitung berapa derajat dia terhadap garis polar, sehingga dapat dihitung berapa kemiringannya, sehingga dapat mengetahui jaraknya berapa. Dengan melakukan perhitungan tadi, kita bisa melakukan pemroyeksian peta nantinya, di mana cara kita mengubah bentuk bumi kita yang tadinya berbentuk 3 dimensi akan diubah menjadi objek 2 dimensi. Berikut ini ada beberapa penelitian yang dilakukan terhadap bentuk bumi kita. Dapat dilihat dari tabel di bawah ini. Di dalam tabel terdapat yang namanya inverse flattening, maksudnya yaitu mengacu pada proses penggepengan atau pemapatan yang dilakukan nantinya. Saat ini sistem GPS yang ada di dunia saat ini mengacu pada sistem koordinat WGS 84. WGS 84 merupakan sistem koordinat yang mana digunakan sebagai perhitungan terhadap panjang, lebar, serta tinggi dari permukaan bumi kita. Proses proyeksi peta. Berikut ini adalah salah satu contoh gambar mengenai proses proyeksi peta. Gambar ini terbentuk dari objek 3 dimensi dari bumi kita yang diubah menjadi objek 2 dimensi, dan hasilnya menjadi seperti gambar di bawah ini. Ketika kita melihat gambar tersebut, terdapat celah kosong. Hal ini dikarenakan proses proyeksi, di mana yang tadinya berbentuk elipsoid kemudian dibuka secara paksa sehingga terdapat bagian yang renggang, dan bagian yang renggang tersebut diakali agar bisa menyatu di bagian yang lainnya akan menjadi suatu peta yang utuh. Pada saat melakukan itu pasti akan ada yang namanya distorsi atau error yang terjadi, atau anomali yang terjadi pada satu atau lebih properti peta seperti jarak, arah skala, leluasan. Berikut ini merupakan jenis-jenis dari proyeksi peta. Terdapat banyak jenis-jenis dalam melakukan proses proyeksi peta, antara lain sebagai berikut. Yang pertama, menurut distorsinya, dibagi menjadi 3, yaitu konformal, yaitu bentuk atau sudut dan arah pada peta sama dengan di permukaan bumi. Yang kedua itu equals area, luas pada peta sama dengan di permukaan bumi. Yang ketiga equals tan atau jarak pada peta sama dengan permukaan bumi. Jenis kedua yaitu berdasarkan menurut bentuk bidang proyeksi. Maksudnya yaitu seperti media yang merekam permukaan bumi kita, di mana kita memproyeksikan bentuk bumi kita ke dalam suatu bidang. Terdapat 3 bagian dari menurut bidang proyeksinya. Yang pertama azimutal, yaitu bidang datar. Yang kedua silinder. Yang kedua silinder, yang ketiga itu berbentuk kerucut. Jenis yang ketiga itu menurut singgungan
bidang proyeksi. Terdapat dua bagian, yaitu yang pertama dengan menyinggung, second itu memotong. Kemudian yang keempat ada jenis itu menurut posisi bidang proyeksi. Ada 3 bagian di dalamnya, yaitu yang pertama normal, garis karakteristik bidang singgung berhimpitan dengan sumbu bumi. Yang kedua oblik, garis karakteristik bidang singgung membentuk sudut dengan sumbu bumi. Yang ketiga ada transvers, garis karakteristik bidang singgung tegak lurus dengan sumbu bumi. Jenis berdasarkan menurut bentuk bumi, bentuk bidang proyeksi. Yang pertama itu ada asimutan, di mana media proyeksinya itu berbentuk bidang datar. Dapat dilihat pada bumi kita itu terdapat kotak-kotak jaring. Kotak-kotak ini dibuat dengan perhitungan algoritma ellipse-Weld. Kemudian asimutan ini akan mentransfer permukaan bumi kita dari kotak-kotak tersebut ke dalam media proyeksi bidang datar tersebut. Hasilnya akan terbentuk seperti gambar di bawah tersebut. Kemudian yang kerucut, yaitu media proyeksinya itu berbentuk bidang kerucut, yaitu sama juga, yaitu mentransfer kotak-kotak di dalam permukaan bumi kita ke dalam media proyeksi bidang yang berbentuk kerucut. Kemudian yang ketiga itu membentuk silinder, yaitu di mana media kotak-kotak tersebut di permukaan bumi ditransfer ke dalam media proyeksi bidang silinder. Kemudian yang jenis ketiga yaitu menurut singgungan bidang proyeksi. Terdapat 2. Yang pertama itu dengan itu menyinggung, yaitu bentuk bumi kita itu menempel pada media proyeksinya. Kemudian yang kedua itu second, itu memotong, yaitu berarti bentuk bumi kita itu bidang proyeksinya berada di dalam bumi kita. Kemudian menurut yang keempat, menurut posisi bidang proyeksi itu ada normal, yaitu tegak lurus pada bumi kita. Ada oblik, yaitu bidang proyeksinya membentuk sudut dan kemudian yang ketiga transverse, itu bidang proyeksinya sejajar dengan permukaan bumi kita. Kemudian saya akan menjelaskan mengenai sistem koordinat. Koordinat digunakan untuk menunjukkan lokasi suatu objek. Kemudian koordinat terbentuk dari hasil proyeksi hingga terbentuk jaring-jaring. Kemudian jaring-jaring inilah yang menggambarkan sistem koordinat. Di dalam IT kita mengenal ada 2 jenis sistem koordinat. Yang pertama itu sistem koordinat kartesius yang memiliki perhitungan X, Y, dan Z.
memproyeksi bumi kita ke bidang datar dengan satuan panjang. Kemudian yang kedua ada sistem koordinat geografis, yaitu menghitung lintang, bujur, dan ketinggian pada permukaan bumi kita, yaitu berdasarkan ellipsoid sebagai acuannya. Sistem koordinat geografi ini terdiri atas lintang dan bujur. Lintang itu terdiri dari lintang utara dan lintang selatan. Memiliki ukuran 0 sampai 90 derajat. Kemudian yang bujur terdapat bujur timur dan bujur barat dengan ukuran 0 sampai 180 derajat. Berikut ini adalah gambaran dari sistem koordinat geografis. Dapat dilihat pada layar, ini merupakan misal bentuk bumi kita, yaitu terdiri atas kutub utara dan kutub selatan. Garis ekuator itu merupakan latitude 0 derajat. Lintang 23,5 derajat ke utara itu merupakan sudut yang dibentuk dari garis ekuator ke objek yang ada di atasnya atau ke utara. Begitu juga pada lintang 23,5 derajat ke selatan, dan sudut ke polarnya atau ke kutub utara atau kutub selatan itu berbentuk sudut 90 derajat. Latitude itu maksimalnya 90 derajat utara ke 90 derajat selatan. Kemudian ada longitude atau bujur. Longitude 0 itu terletak garis tegak lurus ke kutub utara ke kutub selatan yang terletak di prime meridian. Longitude itu ada juga longitude 90 derajat, longitude 60 derajat, longitude 30 derajat. Maksimum dari longitude itu 180 derajat sampai 180 derajat timur ke barat. Kemudian ada sistem koordinat Kartesian, menghitung X, Y, dan Z menggunakan proyeksi peta. Setiap jenis proyeksi sistem koordinat dapat berbeda. Bahkan seluruh permukaan bumi dipecah menjadi beberapa sistem koordinat. Keuntungannya yaitu jarak dan luasan dapat langsung diketahui dari koordinat. Kemudian memiliki ketelitian yang tinggi. Kekurangannya yaitu perlu adanya proyeksi peta. Baik, sekian dari video presentasi dari saya. Jika ada salah kata ataupun pengucapan, saya mohon maaf. Akhir kata saya ucapkan terima kasih.